Stres, marah, kecewa, kesal, dan berbagai perasaan serta pemikiran negatif lainnya sesungguhnya menyiksa diri kita sendiri. Apalagi di tengah kondisi dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Ada banyak yang dipecat dari pekerjaan dan harus menyesuaikan segala jenis usaha dengan kondisi yang ada. Itu semua tidak mudah dilakukan jika ada di dalam tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi jika harus memenuhi kebutuhan keluarga, baik itu istri ataupun anak. Semuanya itu bisa membuat konflik di dalam batin menjadi berkepanjangan. Tiap-tiap orang tentunya memiliki daya tahan yang berbeda-beda, baik itu secara fisik maupun mental dalam menghadapi tantangan dan masalah. Ada yang kuat menghadapi kondisi buruk, tapi tidak sedikit yang akhirnya tawar hati dan mulai meragukan Tuhan. Seolah-olah doa yang dipanjatkan tidak ada jawaban. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tersebut? Pertanyaan itu tentunya menjadi pertanyaan banyak orang saat ini. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan kembali? Inovasi apa yang harus dilakukan demi pelanggan dapat setia membeli produk yang dijual? Lalu jenis usaha apa yang harus dimulai kembali? Dan pada intinya, mau mendapatkan uang dari mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Berikut ini adalah tips untuk tetap bisa berjuang di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tenang. Ketenangan di dalam batin merupakan langkah awal untuk menemukan jalan keluar. Pertanyaannya, bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran jika ada di dalam kondisi tertekan? Percaya saja bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan diri kita. Mulailah untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Curahkan isi hati kita seleluasa mungkin sampai hati kita menjadi lega. Mungkin jawaban doa tidak langsung terwujud, tetapi minimal hati kita sudah tenang karena telah mengeluarkan segala unek-unek hati kepada pribadi yang tepat. Yang kedua adalah bersyukur. Setelah mengalami ketenangan di dalam batin, mulailah untuk bersyukur. Memang tampak aneh jika bersyukur dalam kondisi buruk. Sebab apa yang mau disyukuri? Namun di saat itulah dampak atau kuasa dari ucapan syukur dapat diperoleh. Tidak tertutup kemungkinan ada mujizat yang datang saat kita bersyukur. Bisa saja muncul ide-ide baru untuk memulai usaha yang baru. Bahkan bisa jadi ada yang menawarkan pekerjaan baru. Pokoknya pasti ada mujizat yang terjadi saat mau bersyukur. Bersyukur bukanlah sesuatu yang sulit, hanya butuh keputusan untuk mengatakan terima kasih atas segala hal yang telah dialami. Dengan demikian, pikiran dapat mulai berfokus pada hal-hal yang positif dan menilai segala sesuatunya dari sudut pandang yang benar, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mau berharap dan percaya kepadanya. Dan yang ketiga, menjadi ahli. Menjadi orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sangatlah penting untuk terus ditumbuhkan. Karena ijazah tidak terlalu berarti lagi pada kondisi sekarang ini. Yang penting adalah keahlian. Untuk menjadi ahli pada suatu bidang hanya perlu diawali dari berfokus, mengerjakan apa yang disukai tanpa harus memikirkan dibayar atau tidak. Semakin menyukai pekerjaan itu, maka semakin semangat juga dalam mengerjakannya. Pengalaman itu akan membuat daya dorong untuk belajar menjadi semakin besar. Alhasil akan menjadi ahli di bidang yang sedang kita geluti. Ketahuilah, orang lain akan rela membayar dan mempekerjakan orang-orang yang ahli. Mengaplikasikan 3 hal di atas tentunya tidaklah mudah. Dibutuhkan aktualisasi diri yang berpusat pada Sang Pencipta sebagai sumber kekuatan satu-satunya di dalam hidup ini. Selamat mencoba!